Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutralized Studies. Saya Pascal Lotas, dan hari ini saya bersama Dr. Matthias Desmet, Profesor Psikologi Klinis dari Universitas Gent di Belgia, seorang psikoterapis dan salah satu pakar terkemuka di dunia dalam teori pembentukan massa. Beliau juga penulis buku luar biasa berjudul The Psychology of Totalitarianism. Matthias, selamat datang. Matthias, welcome. Deze Richidamang se Pascal. It's great having you. You are one of the... Senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Anda adalah salah satu suara yang sangat-sangat penting selama masa pembentukan massa saat COVID-19. Anda adalah orang yang mendorong cara pandang seperti itu. Dan Anda menulis sebuah buku yang sangat penting, yang mencoba menjelaskan secara psikologis beberapa kecenderungan yang kita lihat terjadi di Eropa, di masyarakat. Mungkin kita bisa membahas sedikit tentang hal ini. Bisa kita mulai dari konsep pembentukan massa dan bagaimana kaitannya dengan totalitarianisme. How it links up with totalitarianism. Yes. That's a good point. Ya, itu poin yang bagus untuk memulai. Jadi begini, saya mulai menempuh program doktor di Universitas Gent, Belgia, sekitar tahun 2003. Awalnya saya berencana melakukan penelitian klasik di bidang psikologi, di mana saya akan meneliti hubungan antara ciri-ciri kepribadian tertentu dan gejala depresi. Mungkin terdengar agak aneh kalau dari situ saya kemudian masuk ke topik totalitarianisme, tapi nanti akan terlihat kaitannya. Jadi saya mulai dengan penelitian psikologi yang klasik. Dan setelah beberapa bulan saya merasa bahwa metode penelitian yang seharusnya saya gunakan, mengukur karakteristik psikologis, lalu menghitung korelasi statistik di antara variabel-variabel itu, sebenarnya tidak mungkin menghasilkan temuan yang benar-benar valid. Impossibly could lead to valid results. Because when I measured. Dan karena waktu itu saya mengukur karakteristik psikologis yang sama, misalnya satu ciri kepribadian, dengan 3 cara yang berbeda, hasilnya seringkali benar-benar berbeda. Lalu saya bertanya kepada pembimbing dokter saya, apakah daripada melakukan penelitian psikologi yang klasik seperti itu, saya bisa meneliti validitas metode penelitian dalam psikologi saja. Dan saya diizinkan untuk melakukannya. Kemudian, ketika saya sedang meneliti metode penelitian dalam psikologi itu, kira-kira 2 tahun kemudian muncul yang disebut krisis replikasi di dunia sains. Krisis itu menunjukkan bahwa sebagian besar makalah penelitian yang diterbitkan ternyata tidak benar. Ada satu makalah terkenal tentu saja dari John Ioannidis, berjudul Mengapa Sebagian Besar Temuan Penelitian yang Diterbitkan Itu Salah. Jadi, masalah yang saya temukan di bidang psikologi cukup luas di dunia sains. Turned out to be quite widespread in the sciences, like more than 85% of the papers. Lebih dari 85% makalah itu nggak bisa direplikasi. Artinya sebenarnya penelitian-penelitian itu sama sekali nggak punya validitas ilmiah. Dan yang aneh adalah, berdasarkan hasil disertasi doktor saya menerbitkan buku pertama saya, buku kecil sekali. Saya nggak bawa salinannya sekarang, tapi judulnya The Pursuit of Objectivity in Psychology. Di situ saya jelaskan dengan sangat jelas. Saya rasa cukup jelas, sampai anak kecil pun mungkin bisa paham. Kalau melihat contoh-contohnya, bahwa metode penelitian dalam psikologi sebenarnya nggak mungkin menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid. Cannot possibly lead to valid conclusions. And the strange thing was at that moment that yang aneh adalah, pada saat itu, setiap kali saya memberikan presentasi atau kuliah tentang fenomena ini, di mana saya benar-benar menunjukkan kepada audiens contoh-contoh sederhana yang membuktikan, misalnya, bahwa metode pengukuran dalam psikologi itu tidak andal dan tidak valid, dan bahwa kesalahan pengukurannya terlalu besar untuk bisa menarik kesimpulan statistik yang bermakna. Setiap kali saya menyampaikan hal itu, melihat pola yang sama. Beberapa orang di antara audiens, mungkin hanya 2 atau 3%, sangat antusias dan ingin tahu lebih banyak. Tapi lebih dari 90% itu bagaimana besar step penilaian, justru marah. Or at least many of them got angry with me. And when I asked them like, okay, but... Dan waktu saya tanya mereka, oke, tapi coba jelaskan, kenapa saya salah? Bisa tunjukkan di mana?
Saya punya gelar doktor di bidang psikologi dan juga gelar magister di bidang statistik, jadi saya juga seorang ahli statistik. Dan setiap kali saya tanya, tunjukkan di mana kesalahan statistik saya, di mana kesalahan matematis dalam cara saya berpikir. Nggak ada satupun yang bisa kasih jawaban. Karena menurut saya, jelas sekali bahwa dari sudut pandang matematis, saya benar. Terdesoy saweditari Artemidos Stator Nyadar for Devo, dalam kondisi tertentu, orang-orang yang sangat cerdas. Rekan-rekan saya di universitas itu orang yang bercerdas dan iftrud. Very intelligent people, because like my colleagues at university are very intelligent people. They are highly intelligent people, but under certain Mereka itu orang-orang yang sangat cerdas. Tapi dalam kondisi tertentu, orang yang sangat cerdas pun bisa percaya pada sebuah narasi yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan apapun yang kamu lakukan, mereka akan tetap menolak untuk melepaskan narasi itu. Mereka akan terus mempercayainya. Jadi, sekitar tahun 2013, saya mulai tertarik mempelajari psikologi massa, karena saya mulai sadar bahwa apa yang saya sebut sebagai kebutaan para ahli ini, that is orang to stay stängd psykologi diffutai. cannot be explained on the basis of individual psychology alone. You need to understand how Kita perlu memahami bagaimana orang, identitas mereka, cara berpikir mereka, bisa terpengaruh oleh proses psikologis yang bekerja di tingkat kelompok tempat mereka berada. Dari situlah ketertarikan saya mulai muncul. Setelah beberapa tahun, saya mulai menyadari sesuatu. Jadi saya mulai membaca tentang psikologi massa. Dan setelah beberapa waktu, mungkin beberapa tahun kemudian, saya mulai sadar bahwa fenomena ini, yang kemudian saya sebut dengan istilah pembentukan massa, sebenarnya sudah pernah disebut juga oleh Gustave Le Bon beberapa kali. Dan kalau tidak salah, Sigmund Freud juga pernah memakainya. Tapi saya menggunakan istilah itu sebagai istilah utama untuk menjelaskan fenomena aneh tentang pembentukan kelompok yang punya efek sangat unik terhadap cara kerja psikologis individu. this very strange effects at the level of individual psychological functioning. So like mass formation, when people are in Jadi seperti dalam pembentukan massa, ketika orang terjebak dalam kondisi seperti itu, mereka biasanya nggak mampu mengambil jarak kritis dari apapun yang diyakini kelompoknya. Dan ketika kelompok itu mulai mempercayai hal-hal yang paling absurd sekalipun, orang-orang akan ikut mempercayainya, secerdas apapun mereka. Mereka bahkan bisa rela berkorban secara ekstrem. Itu salah satu ciri aneh dari pembentukan massa. Orang yang terjebak di dalamnya rela berkorban secara ekstrem. Dan hal yang paling berbahaya, tentu saja, mereka biasanya jadi sangat tidak toleran terhadap suara-suara yang berbeda, terhadap siapapun yang berpikir lain. dissonant voices for everyone who thinks differently. And like this strange phenomenon, I started to become aware of the Dan seperti fenomena aneh ini, saya mulai menyadari bahwa sebenarnya fenomena pembentukan massa ini adalah dasar dari totalitarianisme. Fenomena pembentukan massa inilah yang membuat negara totaliter seperti Jerman Nazi atau Uni Soviet, yang tentu saja adalah contoh paling terkenal, bisa muncul. Jadi fenomena pembentukan massa inilah yang membuat negara totaliter benar-benar berbeda dari kediktatoran klasik. Dan kebanyakan orang mencampur adukan keduanya. Banyak yang mengira Jerman Nazi itu sebuah kediktatoran, sama sekali tidak. Atau bahwa Uni Soviet adalah kediktatoran klasik. Itu juga tidak benar. Keduanya sangat berbeda. Perbedaannya adalah dalam negara totaliter pada tingkat psikologis berdiri di atas pembentukan massa. Sedangkan kediktatoran klasik tidak demikian. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi aku baru aja kena ban dari YouTube. Meskipun sekarang udah balik lagi, hal kayak gitu bisa aja terjadi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotassubstack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Jadi, kamu melihat negara totaliter itu sebagai sesuatu yang secara psikologis jauh lebih dalam dari sekadar struktur kekuasaan politik yang dibangun, kan? Intinya, itu mencakup keyakinan fanatik dari banyak anggota kelompok terhadap prinsip-prinsip inti kelompok itu sendiri. Kira-kira begitu ya? Dan bukan cuma soal orang di puncak yang punya semua senjata, lalu bisa memaksa semua orang untuk tunduk.
No, exactly. That would be a classical Tidak tepat sekali. Itu yang disebut kediktatoran klasik. Dalam kediktatoran klasik, ada rezim diktator yang seperti yang kamu bilang memang punya semua senjata, dan orang-orang takut pada potensi agresif dari rezim itu. Jadi mereka akhirnya menerima saja bahwa rezim diktator itu secara sepihak memaksakan kontrak sosialnya kepada mereka. Itulah kediktatoran klasik. Tapi negara totaliter itu sesuatu yang jauh lebih kuat di tingkat psikologis. Sistem negara totaliter biasanya semuanya berawal dari masyarakat. Yitemer, sebagian dari masyarakat mulai percaya secara fanatik pada suatu ideologi tertentu. Believe fanatically in a certain ideology. For instance, the race theories, which were Contohnya, teori-teori ras yang populer sebelum munculnya Hitler di Jerman Nazi, atau materialisme historis, Marxisme, yang menjadi sangat populer di Uni Soviet di Rusia pada akhir abad ke-19. Jadi pertama-tama awal dari negara totaliter itu adalah sebuah proses psikologis, di mana sebagian dari populasi, biasanya tidak lebih dari 20-30%, jadi jelas bukan semua orang mulai mempercayai secara fanatik suatu ideologi tertentu. Dan karena fungsi emosional yang dimiliki ideologi itu bagi kelompok ini, terbentuklah massa, di mana orang-orang begitu fanatik mempercayai ideologi tersebut, sampai mereka tidak mampu lagi melihat kenyataan yang bertentangan atau berkonflik dengan ideologi itu. Everything in reality which is in contrast or in conflict with that ideology, and where they start to believe so fanatically in it that they are willing. Dan ketika mereka mulai begitu fanatik mempercayainya, sampai rela berkorban bahkan mengorbankan nyawa demi keyakinan itu, lalu mereka juga mulai bersikap sangat agresif terhadap siapapun yang tidak ikut menganut ideologi tersebut. Nah, itulah yang terjadi di negara totaliter. Begitu proses pembentukan massa seperti ini muncul di masyarakat, ada kemungkinan muncul orang-orang dengan kemampuan retorika yang kuat, memanfaatkannya untuk merebut kendali atas aparatur negara. Mereka menampilkan diri seperti yang dilakukan Hitler, seperti yang dilakukan Lenin. Mereka memposisikan diri seolah-olah mewakili semua kebajikan dari ideologi itu, dan menggunakan massa untuk mengambil alih kekuasaan. Lalu muncullah sistem negara yang seperti yang dijelaskan dengan sangat fasih oleh Hannah Arendt dalam asal-usul totalitarianisme, memiliki aparat polisi rahasia yang sangat besar. Which has a huge secret police, namely this part of the population. Jadi begini, ada bagian dari masyarakat yang secara buta dan fanatik percaya pada ideologi negara, dan mereka siap melaporkan siapapun ke negara kalau orang itu tidak ikut fanatik pada ideologi tersebut. Nah, itulah yang terjadi. Sekitar 20-30% orang benar-benar percaya secara fanatik pada ideologi itu. Dan mereka rela melaporkan ayah, ibu, anak, siapapun ke negara kalau dianggap tidak mengikuti narasi resmi. Artinya, hampir di setiap kamar tidur, setiap dapur, setiap rumah, ada seseorang yang sebenarnya melaporkan anggota keluarganya sendiri ke negara kalau mereka dianggap tidak cukup setia pada narasi negara. Hal seperti itu pernah terjadi di Iran misalnya, saat revolusi tahun 1978. Saya kenal seorang perempuan yang tinggal di sana dan menyaksikan sendiri hal itu. Dia adalah putri dari seorang wali kota di salah satu kota besar Iran. Dan dia menyaksikan sendiri bagaimana seorang ibu yang melaporkan anaknya ke negara akhirnya ikut memasangkan tali di leher anaknya saat dia berdiri di tiang gantungan. Dan setelah anaknya meninggal, si ibu itu dengan bangga menerima medali atas apa yang disebut pengabdiannya. Itu terjadi pada tahun 1978. Tapi ada banyak sekali contoh seperti itu, dan semuanya menunjukkan proses pembentukan massa. Setelah beberapa waktu, orang-orang jadi sangat aneh, seperti di Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua, sekitar 20-30% penduduknya tergabung dalam polisi rahasia, benar-benar tergabung secara harfiah. Dan setelah runtuhnya Jerman Timur, ketika orang-orang membuka arsip dan mencoba mencari tahu siapa yang melaporkan mereka ke negara, hampir semuanya ternyata dilaporkan oleh anggota keluarganya sendiri. Almost everyone was reported by a family member.
So that's what happens, and that's what makes it. Jadi itulah yang terjadi. Dan itulah yang membuat negara totaliter terasa begitu menyesakkan dan begitu kuat di tingkat psikologis. Karena itu sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di tingkat psikologis dalam sebuah pembentukan massa. Saya ingin menambahkan satu hal lagi kalau boleh. Sejak pertama kali saya mulai meneliti fenomena totalitarianisme, saya punya dua pertanyaan. Pertama, apa yang membuatnya berbeda dari kediktatoran klasik? Dan yang kedua, kira stalingnya curving nasionalisme baru muncul untuk Stefan Werpulu. Did totalitarianism emerge for the first time in the 20th century? Because before the 20th century, there were no totalitarian states. Karena sebelum abad ke-20, belum ada negara totaliter. Dan jawaban untuk kedua pertanyaan itu, setelah beberapa waktu saya temukan, ternyata hanya satu, yaitu fenomena pembentukan massa. Jadi pembentukan massa inilah yang membuat totalitarianisme berbeda dari kediktatoran klasik. Alasan kenapa negara totaliter muncul untuk pertama kalinya di abad ke-20 adalah karena fenomena pembentukan massa. Itu seperti itu, sing scanim because if you try, berdasal ads lately, semakin kuat selama erbat terakhir. It became stronger throughout the last centuries. It became stronger and stronger and stronger. Itu makin lama makin kuat, sebagai akibat dari proses lain, yaitu kenyataan bahwa masyarakat makin terpecah. Semuanya seperti berantakan. Semakin banyak orang merasa kesepian, terisolasi. Dan karena itulah pembentukan massa jadi semakin kuat. Seperti yang kita lihat sekarang, misalnya cara orang menanggapi apa yang terjadi di tingkat geopolitik. Begitu banyak orang langsung percaya pada berbagai narasi yang dipakai untuk membenarkan perang. Padahal siapapun yang mau berpikir serius sejenak bisa melihat bahwa sebagian besar narasi itu, ya saya tidak bilang semuanya bohong, tapi banyak yang tidak akurat dan lebih mirip propaganda daripada kebenaran. Ya. And more propaganda than truth. This is my main concern, you know. This is why I think Inilah yang paling saya khawatirkan, tahu kan? Ini alasan kenapa saya pikir teori Anda itu sangat penting untuk memahami apa yang sedang terjadi di Eropa sekarang. Karena pertanyaan yang harus kita jawab adalah, bagaimana bisa begitu banyak orang yang sangat cerdas, benar-benar cerdas, dan orang-orang yang ada di lingkaran yang sama dengan kita, justru percaya pada narasi perang itu? Kenapa Eropa seolah sedang berjalan menuju perang dengan Rusia? Dan hal itu benar-benar jelas, terutama kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di Jerman, bagaimana orang-orang Eropa sedang bersiap. Mereka sendiri yang bilang begitu. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya untuk perang dengan Rusia, yang jelas-jelas merupakan langkah bunuh diri. Dan kita sudah pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Maksud saya, Anda kan salah satu pengkritik utama terhadap cara penanganan COVID. I was so strange times it will go like it. Aneksnya. That were really like extremely harmful and so on. And I mean the mass formation issue then. Maksud saya begini, soal pembentukan massa itu kan mencoba, kalau saya paham dengan benar, untuk menjelaskan bagaimana di tingkat kelompok, dinamika kelompok itu berinteraksi dengan psikologi individu masing-masing orang, ya kan? Dan bagaimana hal-hal tertentu bisa mulai menyingkirkan cara berpikir rasional. Nah, satu pertanyaan lagi, apakah ini juga terkait dengan ketersediaan media? Maksud saya, fakta bahwa untuk pertama kalinya di abad ke-20, kita punya media massa. Kita punya televisi, radio, dan kemampuan bagi kelompok besar untuk mendengar narasi yang sama pada waktu yang sama. Jadi selain soal keterpecahan masyarakat, tiba-tiba ada kemungkinan untuk berbicara kepada jutaan, bahkan puluhan juta orang sekaligus. Apakah itu juga berperan di dalamnya? Dan menurut Anda, bagaimana kondisi saat ini dengan adanya media sosial yang membuka tingkat komunikasi massa yang sama sekali baru? of a whole new level of mass communication. Yes. Let me first go into. Ya, For 1 minute. izinkan saya kembali sebentar, sekitar 1 menit, ke hal yang Anda sebut di awal, yaitu bahwa Anda bisa melihat bagaimana orang-orang yang sangat cerdas bisa begitu saja menerima narasi perang di Eropa. Betul, betul sekali. Dan hal yang paling aneh, atau salah satu hal yang sangat menarik dalam fenomena pembentukan massa, adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, justru semakin rentan mereka terhadap pembentukan massa.
So this is a very Ini memang hal yang aneh. Biasanya pikir kau berberdin tinggi kebesaran, berkaitan kawan berpenggertis yang kuat. Terpenistar itu tenar. Skilled critical thinking ability, which is not true. Like Gustave Le Bon in the 19th century. Seperti yang sudah ditulis Gustave Le Bon di abad ke-19 dalam bukunya The Psychology of the Crowd, dia mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, justru semakin mudah mereka terjebak dalam pembentukan massa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jacques Ellul dalam bukunya Propaganda. Menurut saya, itu buku terbaik yang pernah ditulis tentang propaganda. Dia mengatakan hal yang persis sama. Semakin lama seseorang bersekolah, semakin mudah mereka menjadi korban propaganda. They will fall prey for propaganda. So And in user Stan, he said, like Jacques Ellul said that. Dia bilang, seperti yang dikatakan Jacques Ellul, bahwa hal ini berkaitan dengan fakta bahwa pendidikan dan sistem sekolah kita sebenarnya adalah semacam indoktrinasi. Secara tidak sadar, bukan berarti para guru dengan sengaja mengindoktrinasi anak-anak. Tidak, bukan begitu. Masalahnya, sistem pendidikan itu mengajarkan orang untuk tidak berpikir sendiri. Sistem itu membuat semua orang berpikir dengan cara yang sama. Artinya mereka diajarkan untuk berpikir sesuai pandangan arus utama tentang manusia dan dunia. Dan dengan cara seperti ini, pendidikan menjadi semacam persiapan psikologis yang membuat orang rentan terhadap propaganda yang akan mereka temui nanti dalam hidup mereka. Makes people vulnerable for the propaganda that will be used later on in their lives. So that's one thing. So the higher level of education, more easily. Jadi itu satu hal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, justru semakin mudah mereka terjebak dalam hal itu. Dan kita bisa melihat contohnya dengan jelas dalam perang di Ukraina, perang dengan Rusia. Itu contoh yang sangat baik. Saya menulis 2 artikel tentang hal itu dan mempublikasikannya di halaman Substack saya. Salah satu artikelnya membahas struktur Rusia di bawah Putin. Dan ya, jelas, Putin bukan orang suci. Kita tahu itu. Kita tahu dia bukan orang suci. Maksud saya, ada banyak masalah di Rusia, termasuk soal kebebasan berpihak lain, misalnya apa yang dilakukan NATO. Ya, satu hal yang pasti, NATO juga bukan orang suci. One thing for sure, NATO is also not a saint, and they have this expansionist policy. Dan mereka punya politik yang ekspansionis, yang menurut saya terus berkembang sampai pada titik di mana, menurut pendapat saya yang sederhana, tidak ada pilihan lain bagi Putin dan Rusia selain berperang. Karena kalau mereka tidak melakukannya, mereka akan kehilangan posisi mereka. Mereka tidak akan jadi kekuatan besar lagi. Aneh sekali ya, bahwa seluruh populasi benar-benar percaya kalau Putin ini iblis yang harus dihancurkan, atau yang mengancam akan menghancurkan Eropa, tanpa pernah mencoba melihat dari sudut pandang lain dan memahami apa yang terjadi di Ukraina. Misalnya, bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika membeli sekitar 30% dari seluruh negara itu, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut pembentukan massa. So that's what mass formation does. And no number of counter arguments will ever help. dan berapapun banyaknya argumen tandingan, itu nggak akan membantu. Kamu tahu, orang pertama yang saya wawancarai di kanal saya 4 tahun lalu adalah Jack Matlock, duta besar Amerika Serikat terakhir untuk Uni Soviet. Dan dia terus bilang, ini kesalahan kita seharusnya nggak pernah melakukan itu. Dan dia cuma satu dari banyak orang yang mengatakan hal yang sama. Kita tidak boleh memaksakan perang ini kepada Rusia. Tapi perang itu tetap dipaksakan, dan akhirnya benar-benar jadi perang, dan sudah berlangsung selama 4 tahun. Dan meskipun semua fakta ini sudah terungkap, termasuk bagaimana CIA telah menyusup, menurut laporan The New York Times, bukan teori konspirasi ya, tapi The New York Times, bagaimana setelah tahun 2014, CIA mulai menyusup ke Ukraina, dan membangun negara itu sebagai benteng untuk menghadapi Rusia, dan kemampuan militernya di garis depan. And the forward capabilities, how it was the Bagaimana Inggris dan Amerika Serikat yang justru menggagalkan kesepakatan Istanbul. Semua ini sudah terbuka, dikonfirmasi dari beberapa sumber. Tapi kalau hal itu dibicarakan, orang-orang yang terjebak dalam pola pikir massal akan marah. Bisa jelaskan kenapa reaksi yang muncul justru kemarahan, bukan percakapan yang rasional. instead of a rational conversation. Yes, that's
Exactly. Ya, itu sebabnya menurut saya sangat penting untuk memahami apa yang terjadi dalam pembentukan massa di tingkat emosional. Ada hal yang sangat menarik di situ. Saya akan mulai dengan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti dari helikopter ya, kita mundur sedikit. Sekitar abad ke-17, terjadi sesuatu yang bisa saya sebut sebagai revolusi metafisik besar. Sebelum abad ke-17, pandangan yang dominan tentang manusia dan dunia adalah pandangan religius. Lalu di abad ke-17 itu, pandangan itu mulai berubah. Pandangan religius perlahan-lahan digantikan, langkah demi langkah, oleh pandangan rasionalis dan materialis, yang mulai meyakini bahwa dunia yang nyata adalah dunia yang bisa kita lihat dengan mata dan pahami dengan otak. Dan sejak saat itu ya, saya rasa itu yang perlu dipahami. Sejak saat itu kita mulai percaya bahwa manusia pertama-tama adalah makhluk rasional dan bahwa kita juga seharusnya menjadi makhluk yang rasional. Misalnya ketika kamu bangun pagi, hal pertama yang kamu pikirkan adalah bagaimana caranya supaya hari ini saya bisa secerdas mungkin. Itulah pandangan dunia yang rasionalis. Bukan lagi seperti sebelum abad ke-17, ketika orang bangun pagi dan berpikir, setidaknya berpikir berpikir tuna dominan saat itu. Kemana sih ditanya before you can bertingkah? Like, how can I live a good life today? So good and bad were the most important things. Jadi, yang paling penting itu soal baik dan buruk. Pertanyaan pertama yang seharusnya kita ajukan adalah pertanyaan etis, bukan pertanyaan rasional. Nah, sejak abad ke-17, kita mulai percaya bahwa manusia seharusnya menjalani hidupnya dengan bertanya. Misalnya, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi secerdas mungkin? Bagaimana supaya kita bisa hidup serasional mungkin? Dan tujuan utama hidup, dalam pandangan itu, this race dials an entering terdening in boest and number toward return hidup. Kira do they do? The smartest and the strongest in the struggle to survive, something like that. And the strange thing was, like, if you look at modern democracy, Yang menarik adalah begini. Kalau kita lihat demokrasi modern yang mulai muncul sekitar abad ke-18 setelah Revolusi Amerika, para pendiri demokrasi Amerika, para founding fathers, benar-benar percaya bahwa manusia itu makhluk yang rasional. Mereka yakin kalau orang diberi kebebasan, mereka akan berpikir secara rasional dan memilih politisi yang juga rasional, pemimpin yang terbaik dari sudut pandang akal sehat. Tokoh-tokoh seperti Thomas Jefferson misalnya. Kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, semuanya berkata itu. Bahkan para pemikir zaman pencerahan juga benar-benar yakin bahwa manusia ada makhluk yang rasional. really believe that the human being is a rational being. Now, strange thing was, like after Yang aneh adalah, setelah beberapa dekade, kira-kira di awal abad ke-19, sekitar tahun 1810, 20 atau 30 tahun setelah Revolusi Amerika, semua pendiri demokrasi modern sudah sadar kalau mereka telah membuat kesalahan yang fatal. Mereka sudah tahu bahwa manusia itu bukan makhluk rasional, sama sekali bukan. Dan disitulah awalnya. Hampir di waktu yang sama, muncul fenomena propaganda modern. Propaganda modern yang artinya semacam praktik tertentu. Kamu tahu, propaganda itu sebenarnya prinsip pengorganisasian paling penting dalam demokrasi modern. Kalau kamu baca tulisan-tulisan dari masa awal demokrasi, kalau kamu baca orang-orang yang menyaksikan langsung masalah-masalah demokrasi awal, mereka semua bilang, kita tidak punya pilihan lain selain memanipulasi masyarakat. Than manipulating the population. If you read, there is no other option. Kalau kita baca, sebenarnya nggak ada pilihan lain. Tanpa manipulasi, mustahil mengatur masyarakat. Karena pada saat itu, setelah 20 atau 30 tahun, mereka sudah tahu bahwa warga dan rakyat sama sekali nggak akan bertindak rasional. Jadi propaganda modern itu seperti kembalinya sesuatu yang dulu ditekan di awal munculnya demokrasi modern. Demokrasi modern berangkat dari keyakinan bahwa manusia adalah makhluk rasional. Tapi propaganda justru berangkat dari hal yang sebaliknya. Kita bisa membuat orang percaya pada hal-hal yang paling nggak rasional sekalipun, apapun itu, kalau mereka terus-menerus dihadapkan pada pesan-pesan yang irasional dan emosional. Nah, disitulah intinya. Ada dua hal di sini. Di satu sisi keyakinan,
yang sangat khas dari budaya pencerahan bahwa manusia adalah makhluk rasional. So typical for Enlightenment culture that human beings are rational beings, and then on the other hand, exactly the opposite. Dan di sisi lain, justru sebaliknya, manusia itu sepenuhnya tidak rasional. Dengan propaganda yang selalu menyentuh emosi orang dan memanipulasi perasaan mereka, kamu bisa membuat mereka percaya apapun yang kamu mau. Nah, disitulah intinya. Demokrasi modern sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang tampak di permukaan. Ia seolah-olah sistem di mana orang bebas dan bisa memilih secara rasional apa yang terbaik bagi mereka. Tapi pada dasarnya, siapapun yang benar-benar mempelajari demokrasi modern dengan pikiran terbuka akan sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sistem di mana masyarakat terus-menerus dibohongi oleh propaganda, dan di mana orang-orang mulai mempercayai hal-hal yang paling tidak masuk akal dan irasional karena mereka dimanipulasi oleh propaganda itu. Because propaganda manipulates them. Or they can start believing the most absurd Atau things. mereka bisa saja begitu. It's not necessary that they Mereka do. bisa mulai mempercayai hal-hal yang paling tidak masuk akal, kan? Gak harus begitu, tapi bisa saja terjadi. Karena itu pertanyaan seperti, bagaimana mungkin demokrasi menghasilkan negara totaliter? Sebenarnya bukan pertanyaan yang tepat. Yang lebih tepat adalah, kenapa ada sistem demokrasi yang tidak terjebak dalam totalitarianisme dan pembentukan massa, sementara yang lain justru terjerumus? Apa yang sebenarnya memicu fenomena pembentukan massa itu? Kadang-kadang muncul gerakan seperti itu. Dan saya nggak ingat pasti, apakah itu cuma perumpamaan yang terlintas di pikiran saya waktu mendengarkan salah satu podcast kamu, atau mungkin podcast orang lain. Or in somebody else when you know how do you have this Jadi begini, kalau kita punya fenomena fisik seperti ini, bayangkan kamu berdiri di jembatan yang goyang, dan banyak orang berjalan di atasnya. Secara alami, orang-orang akan mulai berjalan dengan langkah yang sama, karena mereka berusaha menyeimbangkan goyangan jembatan itu. Tapi justru hal itu membuat jembatan makin bergoyang, sampai pada titik di mana jembatan bisa runtuh. Nah, dari situ mulai terasa goyang, kan? Ini semacam pembentukan massa. Fenomena, setiap voice terpaksa bereaksi gerakan orang lain. Demadarhumyu, itu menciptakan and langkah seragam, isu bonjub tugas dan totaliter. lockstep and in the end a totalitarian state. To a certain extent it is. You know, Sampai batas tertentu, memang begitu. Kamu tahu, mungkin akan bagus kalau kita bahas mekanisme terbentuknya massa. Dalam beberapa menit, kita bisa menelusurinya bersama. Menurut saya, salah satu pertanyaan besar ketika kita mempelajari fenomena psikologi massa atau pembentukan massa adalah, kenapa hal itu bisa makin kuat? Maksud saya, memang dari dulu sudah ada pembentukan massa. Ada perang salib, ada perburuan penyihir di abad ke-17, dan seterusnya. Fenomena itu ala-adi. Surya Dart, knowledge break just not weird. Gejala ini justru makin kuat. Stronger and stronger and stronger throughout the last few centuries. And you know, I believe that. Dan, tahu nggak? Saya percaya alasan kenapa hal itu jadi makin kuat sejak awal adalah karena munculnya rasa kesepian. Saya sudah mempelajari fenomena pembentukan massa selama beberapa tahun, dan menurut saya, titik awalnya selalu dari kesepian. Banyak peneliti juga bilang, sesuatu seperti propaganda nggak akan bisa jalan di masyarakat yang punya ikatan sosial yang kuat. Propaganda butuh orang-orang yang terputus, yang merasa sendirian, supaya bisa benar-benar efektif. Jadi yang terjadi di awal itu begini. Pandangan kita yang rasional dan materialistis tentang manusia dan dunia, karena banyak alasan yang saya jelaskan di buku saya, malah membuat orang-orang terputus satu sama lain. Itu bikin mereka merasa kesepian. Dan makin lama makin banyak orang yang merasa kesepian. And it made more and more people feel lonely. And that's the first step. That's the first very important step. Dan itu langkah pertama. Langkah pertama yang sangat penting di tingkat psikologis, kesepian. Hegel, filsuf asal Jerman, adalah orang pertama yang menggunakan istilah atomisasi di awal abad ke-19 untuk menggambarkan bahwa di masyarakat modern, semakin banyak orang mulai merasa kesepian. Lalu kalau kita lihat sekarang, di abad ke-20 dan ke-21, saya kira sekitar 40-60% orang melaporkan bahwa mereka merasa kesepian. Misalnya, Theresa May di Inggris bahkan menunjuk seorang menteri urusan kesepian, hanya karena begitu banyaknya orang yang merasa sendiri. Dan di Amerika Serikat, pada tahun 2017,
Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat juga mengatakan bahwa ada epidemi kesepian. 2017, I think, said that there was a loneliness epidemic. So many people feel lonely, disconnected. That's the first step. Banyak sekali orang yang merasa kesepian, terputus dari orang lain. Itu langkah pertama. Dan begitu seseorang merasa kesepian, biasanya mereka mulai kesulitan menemukan makna dalam hidup. Karena dari satu manusia yang terisolasi ke manusia lain yang juga terisolasi, hidup akan terasa tanpa tujuan, tanpa arti. Itu terjadi karena manusia secara alami merasakan makna dan tujuan ketika mereka merasa keberadaannya punya pengaruh terhadap orang lain. Nah, orang yang kesepian sudah tidak punya perasaan itu lagi. Jadi mereka biasanya akan berhadapan dengan kekosongan makna. Angkanya luar biasa. Hampir setengah dari populasi dunia merasa pekerjaannya tidak punya tujuan, bahkan menganggapnya sebagai pekerjaan yang tidak berarti. Persentasenya benar-benar mencengangkan. Dan di titik itu, sesuatu yang sangat penting terjadi di tingkat emosional. Begitu orang merasa kesepian, terputus, terisolasi, dan kehilangan makna, ayah dan saudara verliget vas di level emosi di level perasaan. Something very typical will happen at the emotional, at the affective level, and that's what, in my theory, is. Dan itulah, menurut teori saya, hal yang paling penting untuk memahami pembentukan massa. Begitu orang merasa terisolasi dan kesulitan menemukan makna dalam hidupnya, mereka akan menghadapi, di tingkat emosional, apa yang saya sebut sebagai frustrasi, agresi, dan kecemasan yang mengambang bebas. Artinya, jenis frustrasi, agresi, dan kecemasan yang tidak bisa mereka hubungkan dengan sesuatu yang jelas. Dengan kata lain, mereka merasa frustrasi, marah, dan cemas tanpa tahu apa penyebabnya. Dan itu adalah keadaan yang sangat menyakitkan. Sangat menyiksa. Karena kalau kita merasa cemas tapi tahu apa penyebabnya, kita masih merasa sedikit punya kendali. Misalnya kalau kamu cemas karena anjing, kamu tahu kamu bisa lari dari anjing itu. Tapi kalau seseorang merasa cemas tanpa tahu apa yang sebenarnya membuatnya cemas, secara psikologis itu adalah kondisi mental yang sangat menyakitkan. Dan ketika banyak orang berada dalam kondisi seperti ini, yang jelas terjadi misalnya sebelum krisis corona, ketika banyak orang dalam suatu populasi mengalami keadaan seperti itu, dengan tingkat kecemasan bebas yang sangat tinggi, biasanya ada sesuatu yang khas yang bisa terjadi. Kalau dalam situasi seperti ini, ada seseorang yang menyebarkan sebuah narasi lewat media massa yang menunjukkan suatu objek kecemasan, misalnya virus. Dan pada saat yang sama menawarkan strategi untuk menghadapi objek kecemasan itu, misalnya dengan lockdown, maka sesuatu yang sangat khas bisa terjadi. Something very typical might happen. All that free-floating anxiety might. Semua kecemasan yang mengambang bebas itu bisa tiba-tiba terhubung dengan objek kecemasan, dan orang-orang mungkin bersedia menerima strategi untuk menghadapi objek itu. Tidak peduli seaneh apapun strateginya, karena alasan mereka mempercayai narasi itu, bukan karena mereka yakin itu cara yang rasional atau efektif untuk mengatasi kecemasan. Bukan ini soal psikologis. Strategi itu berfungsi seperti semacam ritual yang memberi mereka rasa kendali atas kecemasan mereka. Untuk langkah pertama, syuting pertama. Ini seperti gejala kolektif. Hal seperti itu sering terjadi di tingkat individu. Something like that happens all the time at the individual level, like when people have a phobia or one or another. Seperti ketika seseorang punya fobia atau gejala kompulsif lainnya, proses yang terjadi sebenarnya sama persis. Tapi dalam pembentukan massa, hal itu terjadi di tingkat kolektif. Jadi semua orang ini menerima narasi itu karena membuat mereka merasa kembali punya kendali. Lalu di langkah berikutnya terjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Karena begitu banyak orang pada saat yang sama ikut dalam strategi untuk menghadapi sumber kecemasan itu, mereka jadi merasa terhubung lagi. Mereka merasa sedang berjuang bersama dalam pertempuran kolektif melawan sumber kecemasan itu. Strategi untuk menghadapi sumber kecemasan, seperti memakai masker atau melakukan lockdown, berfungsi sebagai ritual bersama. Ritual itu membuat mereka merasa bersatu lagi, seolah-olah mereka bisa keluar dari situasi yang paling menyakitkan. Kondisinya begini, seorang manusia bisa berada dalam isolasi total. Ia merasa seolah bisa keluar dari kesepian itu,
bisa membentuk komunitas lagi. Terlihat seperti mereka sudah terhubung kembali, tapi sebenarnya tidak. Itulah yang membuat pembentukan massa begitu dramatis dan destruktif. Karena ketika orang-orang membentuk massa, pembentukan massa itu semacam pembentukan kelompok, tapi dengan ciri yang sangat khas. Dalam pembentukan kelompok yang sehat, tep inuurd samenhongs en daaruit skerpedes beteju tetarkupu. Tapi dalam pembentukan mesos, yang dinifo tiisdem midzukoorpeju. But in a mass formation, something completely different happens. Like in a mass formation, a mass is a group that emerges not because individuals connect with each other, but because they all connect to the same collective ideal. Meaning that after a while, like all the energy, all the love between people is sucked away, and it's all injected in the bond between the individual and the collective. Meaning that after a while, people love the collective ideal, as it is usually incarnated in one or another leader, like Stalin or Hitler, for instance. People love the collective ideal much more than other individuals. And that explains, of course, why after a while in a mass formation, mothers start to report their children to the state when they think their children are not loyal enough to the state. So that's what happens in a mass formation. It's an extremely... Jadi itulah yang terjadi dalam sebuah formasi massa. Ini adalah mekanisme yang sangat kuat dan sangat merusak, di mana orang-orang seolah-olah bisa lepas dari rasa kesepian, seolah-olah menemukan cara untuk melampiaskan agresi dan frustrasi mereka pada kambing hitam, seolah-olah mereka bisa mengendalikan kecemasan mereka. Tapi kenyataannya, mereka justru makin cemas, makin frustrasi, makin agresif, dan makin merasa kesepian. Dengan begitu, mereka jadi semakin rentan terhadap transformasi baru. Dan itulah yang terjadi ketika narasi tentang corona berakhir. Hampir seketika, bahkan bisa dibilang dari hari ke hari, setelah narasi corona kehilangan cengkeramannya atas masyarakat, muncul narasi baru tentang Ukraina. Corona itu nggak berakhir karena mekanisme lockdown apapun. Corona berakhir karena perang di Ukraina. Karena orang bisa dengan mudah beralih ke isu berikutnya, bahkan pakai jargon yang sama. Nah, gimana kita bisa menembus pola itu? Saya setuju sama yang kamu bilang, dan saya pikir analisis kamu tentang cara kerjanya memang tepat. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Gimana kita bisa melepaskan diri dari cengkeraman pembentukan massa itu? Dan maksud saya, baik di level yang realistis maupun yang nggak realistis. Maksudnya, secara ideologis, secara ideal. Saya pernah ngobrol dengan Dr. Neil McLaren, yang menulis tentang narsisisme dan kaitannya dengan fasisme. Dan dia menyampaikan ide itu begitu saja, sekilas saja, karena sistemnya memang membuat para narsisis akhirnya selalu naik ke puncak. Yang kita butuhkan adalah mekanisme untuk mencegah hal itu. Misalnya, 50% anggota parlemen tidak dipilih oleh rakyat, tapi ditentukan secara acak. Benar-benar acak, 50% masuk parlemen, dan itu bisa jadi mekanisme penyeimbang. Tentu saja itu tidak realistis, tapi di tingkat ide seperti itu, dan dalam ranah hal-hal yang benar-benar bisa dilakukan, apa yang bisa bekerja melawan pembentukan massa seperti yang sedang kita alami sekarang. Dan di Eropa, kita sedang berjalan menuju perang dengan Rusia, kalau kita tidak mematahkannya. Yes, that's the most important question, of course. Ya, itu memang pertanyaan yang paling penting. Dan dari analisis saya sebenarnya cukup mudah untuk melihat apa yang mungkin jadi solusinya, dan apa yang jelas bukan solusinya. Untuk memahami itu, kita perlu melihat lebih dalam lagi dan bertanya, apa alasan psikologis di balik rasa kesepian yang makin lama makin kuat ini? Kita tahu, ada banyak sekali alasan kenapa orang di zaman modern, di masa budaya pencerahan, jadi makin kesepian. Ada ratusan alasan. Tapi ada satu alasan yang jauh lebih mendasar, yang paling penting, dan yang hampir selalu dilupakan. Saya belum pernah bertemu siapapun yang benar-benar menyoroti hal yang menurut saya adalah penyebab paling mendasar, akar dari kesepian itu. Akar dari kesepian menurut saya adalah kenyataan bahwa di zaman modern, di masa budaya pencerahan, manusia kehilangan hubungan dengan kebenaran.
during the Enlightenment culture, people lost touch with truth. Very strange. Very strange. Like when Sangat aneh, benar-benar aneh. Seperti ketika tradisi pencerahan dimulai, saat pandangan rasionalis dan materialis tentang manusia dan dunia mulai berkembang. Orang-orang mulai percaya bahwa seluruh alam semesta itu semacam mesin, dan manusia hanyalah mesin kecil, roda gigi di dalam mesin besar bernama alam semesta. Bahwa manusia hanyalah makhluk biologis semata, dan tujuan akhir hidup adalah bertahan secara biologis, atau menikmati hidup sebanyak mungkin, atau mutawar terasa sakit. Tetapi intinya, tujuan hidup hal dari para mekanik materialis, sesuai pantin dunia materialis yang baru ini. Dan sejak hal itu, sesuai dengan ibadi. Bukan benar-benar yang berusia orang breaking down menekan perus tahu juga berada. The royal road, the highway to truth. Like people started to believe that we can find truth. Jadi orang mulai percaya bahwa kita bisa menemukan kebenaran hanya dengan mengamati dunia lewat mata kita, lalu menentukan perbandingan yang tepat antara semua fakta yang kita lihat. Begitulah cara kita dulu percaya bisa menemukan kebenaran dalam budaya pencerahan. Tapi anehnya, justru ketika kita merasa sedang berada di jalan menuju kebenaran, dengan cara yang aneh pula, kita malah benar-benar kehilangan hubungan dengannya. Dan saya percaya itu terjadi karena satu alasan. Bahkan budaya Yunani kuno pun sudah tahu, semua tradisi lama tahu, bahwa mengatakan kebenaran itu selalu berisiko. Karena berbicara jujur, secara definisi, berarti mengucapkan kata-kata yang menghancurkan ilusi. Dan siapapun yang mencari kestabilan dalam berbagai ilusi yang dianggap masuk akal bersama, dalam dunia penampilan dan kesepakatan sosial, akan marah ketika seseorang mengatakan kebenaran. Jadi kamu tahu, semua orang bisa merasakan bahwa mengatakan kebenaran itu selalu berisiko. Dan kalau kita benar-benar melihat hidup ini seperti sebuah permainan, di mana tujuan akhirnya adalah menjadi yang terkuat untuk bertahan hidup, maka berkata jujur itu kelihatan sangat bodoh, karena justru membuat kita dalam bahaya. Kalau kita melihat dunia dari sudut pandang materialistis, kita harus memanipulasi orang lain dan jelas bukan berusaha mengatakan kebenaran. Karena berbicara jujur itu selalu berbahaya, selalu berisiko. Itu membuat kita tampak lebih lemah di dunia yang penuh kepura-puraan. Saya bisa menyarankan semua yang menonton podcast ini untuk menonton pidato Alexander Solzhenitsyn di Harvard tahun 1978, karena itulah tepatnya yang dia katakan di sana. Saya sendiri baru menontonnya pertama kali sekitar seminggu yang lalu. Itu persis yang dia maksud di situ. Dia bilang, semua orang waktu itu mengira Solzhenitsyn bakal sangat keras mengkritik komunisme di Harvard. Dan memang dia sangat keras terhadap komunisme. Tapi dalam pidato itu, yang pertama-tama dia kritik justru masyarakat Barat. Dia bilang, masyarakat Barat sudah kehilangan hubungan dengan kebenaran, karena mereka berangkat dari pandangan dunia yang materialistis. Dia hampir mengatakan secara harfiah apa yang saya tulis di buku saya. Dan saya belum pernah dengar pidato itu sebelumnya, jadi jelas saya tidak mendengarnya saat menulis buku itu. Tapi sejalan dengan itu, dia juga bilang budaya Barat tersesat, karena dalam filsafat dan materialisme Barat tidak ada alasan apapun untuk mengatakan kebenaran. Karena setiap kali seseorang mengatakan kebenaran, pasti ada sesuatu yang harus. Jadi begini, kalau kita bicara soal kebenaran, dalam sebuah masyarakat yang materialistis, ketika orang mulai kehilangan hubungan dengan kebenaran dan merasa tidak ada lagi alasan untuk berbicara dengan tulus, sesuatu yang aneh akan terjadi. Hubungan antar manusia jadi hilang. Karena berbicara jujur itulah yang membuat orang merasa terhubung satu sama lain. Berbicara jujur berarti mengungkapkan sesuatu yang biasanya kita sembunyikan di balik citra ideal yang narsistik. Orang terus-menerus mempertahankan citra ideal itu, citra yang narsistik, dan justru itulah yang membuat mereka terpisah dari orang lain. Tindakan berbicara dengan tulus, berbicara dengan kebenaran, adalah hal yang menghancurkan citra-citra ideal yang narsistik itu, dan menghubungkan kembali manusia satu sama lain. Jadi masyarakat yang semakin kehilangan kebebasan berbicara,
pada akhirnya akan terjebak dalam keterasingan dan kehilangan koneksi. is doomed to end in isolation and disconnectedness. Yeah, simply. One question here. Ya, because, tentu. the other, Satu pertanyaan di sini, typical karena hal lain yang biasanya diasumsikan oleh para rasionalis adalah, tentu saja, kebenaran dan realitas yang benar-benar ada secara metafisik, dan bahwa keduanya merupakan bagian dari realitas yang independen dari pengamat. Nah, gagasan tentang realitas yang independen dari pengamat ini, menurut saya, justru salah satu yang paling merusak. Saya tidak berpikir itu benar. Bahkan dalam fisika, kita sudah belajar bahwa peran pengamat itu sangat penting untuk menentukan realitas di dunia kuantum. Dan saya melihat hal yang sama juga berlaku dalam kerangka psikologis manusia, kan? Also within the psychological frameworks of people, right? Truth is observer dependent. Kebenaran itu tergantung pada siapa yang mengamatinya. Karena itu, misalnya, kejahatan Vladimir Putin dianggap sebagai kebenaran mutlak di dalam kerangka berpikir kelompok orang tertentu. Sementara, kenyataan yang bersifat relasional dalam sistem politik Rusia, di mana berbagai hal saling memengaruhi dan bereaksi terhadap tekanan dari luar, itu adalah bagian dari kebenaran bagi orang-orang seperti kamu dan saya mungkin. Tapi tetap saja, semuanya bergantung pada pengamatnya. Jadi, Gamhoa, yung may sangkari mo gitu hal itu. Atau apa telah Rosef, misalnya tibig na may sabit kamba. Discounted the observer question. Yes, well, the example of quantum mechanics is of course a very good example. Ya, contoh dari mekanika kuantum itu tentu saja contoh yang sangat bagus. Sekarang saya sedang menulis 2 buku dan salah satunya membahas sejarah sains selama 5 abad terakhir, serta bagaimana sains berulang kali tersandung pada fenomena aneh yang disebut kesadaran. Bahkan fenomena aneh yang disebut jiwa, tapi kemudian selalu menjauh lagi darinya. But constantly also walked away from it again. Like the Itu ama. Kan perik sekarang. Yes, exactly. Yes. The seminal science. Ya, betul sekali. Ya. Para ilmuwan besar, para pendiri ilmu pengetahuan, tidak satu pun dari mereka yang berpandangan materialistis. Bahkan tahun lalu saya sempat berkunjung ke CERN selama 1 minggu, karena ada seorang fisikawan di sana yang sudah membaca buku saya, The Psychology of Totalitarianism, dan dia sangat menyukainya. Dia bilang, mungkin kamu akan senang berada di sini selama seminggu, melihat semua eksperimen ini, mengamatinya langsung. Jadi saya pun pergi ke sana. Saya bahkan pernah menulis sebuah artikel yang juga ada di Substack saya tentang dasar matematis dari teorema Bell. Jadi memang saya sangat tertarik dengan hal itu, dan saya selalu terpesona oleh apa yang kamu sebutkan tadi. Bahwa bahkan di tingkat realitas material kita, ada efek pengamat. Artinya tidak ada pengamatan yang benar-benar bebas dari pengaruh atau bahkan tidak dibentuk oleh si pengamat itu sendiri. Oleh manusia time-ten. Itu memang benar. Tapi saya tidak sepenuhnya setuju denganmu ketika kamu mengatakan bahwa kebenaran yang berdiri sendiri lepas dari pengamat. There is no truth independent of the observer. At least I think you said that, but Setidaknya saya pikir kamu tadi bilang begitu. Tapi kamu tahu, ya seperti yang kamu tahu, saya percaya bahwa kenyataan itu selalu dibentuk oleh pengamatnya. Dan hal itu bisa kamu lihat dengan sangat jelas di tingkat partikel elementer. Misalnya, sebelum sebuah partikel elementer diamati, itu hanyalah lautan kemungkinan. Ia berupa gelombang probabilitas, begitu istilah dalam fisika. Tentu saja, mereka sendiri sebenarnya tidak tahu pasti apa yang mereka maksud. Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu partikel sebelum diamati. Dari sudut pandang fisika ya, mungkin bisa dibilang itu semacam gelombang probabilitas yang berada di ruang Hilbert kalau memakai istilah matematika. Jadi, pada saat pengamatan itu terjadi, tiba-tiba gelombang probabilitas ini runtuh dan muncul sebuah partikel yang berada di suatu titik dalam ruang dan waktu dengan karakteristik fisik tertentu. Karakteristik itu cuma sebagian kecil dari semua kemungkinan yang dimilikinya sebelum diamati. Jadi bisa dibilang, pada saat kita mengamati, kita menciptakan realitas. Sebuah realitas yang hanya merupakan satu aspek kecil dari realitas material. Yang sebenarnya cuma sebagian kecil dari keseluruhan yang membentuk realitas itu sebelum diamati. Tapi menurut saya ya, saya pikir kita memang menciptakan realitas.
Tidak ada realitas yang benar-benar terlepas dari kita sebagai pengamat. Tapi menurut saya, itu bukan berarti tidak ada kebenaran yang berdiri sendiri, terlepas dari pengamat. That doesn't mean that there is no truth independent of the observer. Dalam hal itu, kebenaran harus menjadi kenyataan yang kita bagi bersama. Kenyataan dari seperti vakum milik yang sama. Edenletia disebut kebenaran. Sorry, we're going into a very abstract. Maaf, kita mulai masuk ke hal yang sangat abstrak. Enggak. Ya, tepat sekali. Bagi saya, kalau kita bicara tentang mekanika kuantum, kebenaran itu seperti gelombang probabilitas. Sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kita ketahui, yang jauh lebih besar, jauh lebih luas dari apa yang bisa kita amati. Tapi itu ada di luar sana sampai batas tertentu. Itu memang ada, dan pada saat kita melakukan pengamatan, kita menyederhanakan kebenaran itu menjadi hal kecil yang bisa kita dengan mata dan pahami dengan otak. Jadi kurang lebih begitu cara saya memikirkannya sekarang. Kebenaran itu ada, tapi kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengungkapkannya, mengetahuinya. Ya, itu membagi tidak masalah. Bis irat benar kucing emasi dan hidup berbeda yang sama. Dan itu menjadi was. That's a problem. Maksud saya Schrödinger benci hal itu. That's why he dictated Merriman, but Itulah sebabnya dia memerintahkan Merriman. Tapi dalam kasus itu, kebenaran akan turun ke keadaan yang tidak memuaskan seperti ini. Itu memengaruhi keduanya. Dan itu membuat kita jauh sekali dari pertanyaan awal. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan untuk melawan pembentukan massa seperti ini? Karena kita benar-benar harus keluar dari situ di Eropa. Kalau tidak, akan ada jutaan orang yang meninggal. otherwise it's going to be millions of people who will die. Yeah, exactly. Yes, and of Ya, course, tepat sekali. Betul. Dan tentu saja, masalahnya mulai muncul ketika modernitas terpisah dari tindakan berbicara dengan tulus. Maksudnya begini, sebagai manusia, kita terus-menerus dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan mengambil jalan yang mudah dan ikut saja dengan semua narasi yang dibagikan banyak orang? Apakah kita akan memilih jalan mudah dan percaya pada semua ilusi sosial dan narasi bersama itu? Atau kita akan memilih jalan yang sulit dan berkata, tunggu dulu, ini rasanya nggak benar buat saya. Dan saya akan coba jelaskan kenapa saya merasa begitu. Kenapa ini nggak tepat. Jadi, tindakan berbicara dengan tulus di semua tingkatan, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, selalu bermuara pada hal yang sama. Artinya, kita memilih untuk mengucapkan kata-kata yang menentang citra ideal tertentu yang diproyeksikan kepada kita. Kebanyakan orang bahkan nggak sadar bahwa mereka sudah begitu saja menerima semua norma sosial dan citra ideal itu. All these social norms and ideal images. They just constantly do. They never Mereka terus saja begitu. for themselves. Mereka tidak pernah berpikir untuk diri sendiri. Mereka selalu berpikir seperti yang orang lain ingin mereka pikirkan. Mereka mengucapkan kata-kata yang orang lain ingin mereka ucapkan dan tidak pernah berbicara dengan kata-kata mereka sendiri. Itulah yang terjadi dalam sebuah formasi massa. Tiba-tiba massa itu muncul. Ada tekanan besar untuk menyesuaikan diri, untuk ikut di dalamnya. Lalu ada sebagian kecil orang, hanya beberapa persen, yang memutuskan untuk mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Dan Gustave Le Bon di abad ke-19 sudah menyebutkan hal ini. Ia bilang, setiap kali formasi massa muncul, selalu ada 3 kelompok. Pertama, sekitar 20-30% orang yang benar-benar terlibat dalam formasi massa itu. Mereka benar-benar terhipnotis, secara harfiah terhipnotis. Ini adalah hipnosis. Formasi massa itu sebenarnya hipnosis massal. It's hypnosis. Mass formation is mass hypnosis. And then you have a large group, 60% maybe, 65%. Lalu ada kelompok besar, sekitar 60%, mungkin 65%, yang tahu ada sesuatu yang salah, tapi memilih diam, karena mereka merasakan tekanan luar biasa dari pembentukan massa itu. Dan kemudian ada sebagian kecil orang, kadang sampai 10%, bahkan 20%, yang tidak ikut arus dan memutuskan untuk bersuara. Mereka mencoba mengatakan, lihat ada yang tidak beres dengan narasi ini, tentang perang di Ukraina, tentang krisis corona, Kepembawa. Gustave Le Bon, di abad ke-19, Nazi memagain,
Kelompok Switiel yang berbeda pendapat ini, ketika mereka berbicara, hampir selalu kerasa kecewa, dan mereka akan merasa all dan mergertan dan Because they will feel that the people in the masses refuse to wake up. Because like once someone is in a mass formation. Karena begitu seseorang masuk dalam formasi massa, atau bisa dibilang terhipnotis, apapun yang kamu katakan, sejelas apapun argumenmu menentang narasi itu, tidak akan punya dampak psikologis. Itu karena mereka merujuk pada bagian dari realitas yang sudah tidak lagi terhubung dengan emosi. Artinya, di tingkat psikologis, semua argumen itu sama sekali tidak berpengaruh. Dan Gustav Le Bon sudah mengatakan hal ini sejak dulu. Dia bilang, ketika orang-orang yang berbeda pendapat berbicara, mereka sering merasa kecewa karena melihat massa menolak untuk sadar. Tapi, dan ini penting, dia juga bilang, itu bukan berarti kata-kata mereka tidak punya dampak. Kalau masih ada orang yang terus berbicara dengan tenang dan tulus, tanpa mengklaim bahwa mereka tahu segalanya, hanya dengan mengatakan, lihat, saya tidak setuju, itu tetap punya arti. Menurut saya, ada sesuatu yang salah. Ketika orang-orang ini terus bersuara, mereka sebenarnya tidak akan bisa membangunkan massa. Tapi biasanya mereka justru mencegah massa itu mencapai tahap terakhir dari pembentukan massa, yaitu tahap di mana mereka cenderung ingin menghancurkan siapapun yang tidak sejalan dengan mereka. Nah, justru itu yang kita butuhkan, agar massa tidak sampai ke tahap terakhir itu. Karena kalau tidak, mereka akan menghancurkan diri sendiri sebelum sempat menghancurkan orang lain yang tidak ikut bersama mereka. Sebaliknya, kalau orang-orang yang tidak terjebak dalam pembentukan massa memilih untuk diam, maka massa itu akan lebih dulu menghancurkan mereka yang tidak sejalan, lalu pada akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Seperti yang terjadi misalnya di Uni Soviet. Dan sebenarnya, kita bisa menyebut banyak contoh sejarah lainnya. Itu poin yang sangat bagus. Jadi, tindakan perlawanan itu sebenarnya juga tindakan membantu orang banyak. Sebenarnya, itu cara mencegah sesuatu terjadi di tempat kerja, hanya lewat perlawanan. Dan dengan mengatakan, tidak, tunggu, ada yang salah di sini. Bahkan kalau kamu tidak ikut melakukannya, aku ingin hal itu tetap tercatat. Oke. Ya, tepat sekali. Kamu tahu satu-satunya obat, aku bisa menganalisis ini dari 20 sudut pandang, dan hasilnya akan selalu sama. Satu-satunya obat, satu-satunya penawar bagi masyarakat yang muak dengan kebohongan dan manipulasi, muak dengan propaganda, adalah ketulusan. Itu satu-satunya obat. Kita harus menemukan kembali nilai psikologis dari kebenaran bagi manusia. Kebenaran itu mendasar bagi manusia. Benar-benar mendasar. Mendasar bagi setiap orang, setiap individu. Zugab ketesam menafthisi. De getting the best all do charfia time this more forward yours the brain berbicara dan tulus. Which is alienated from the act of sincere speech. I like that one, sincerity, the idea of sincerity. Saya suka yang itu. Ketulusan, gagasan tentang ketulusan, dan bagaimana hal itu terasa nyata. Karena ya, begitu kita melihat reaksi emosional dari orang lain, disitulah kita tahu kalau kita menyentuh sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya mereka lebih suka tidak disentuh. Dan mungkin justru disitulah arah yang harus diambil. Matthias, bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tentang analisis dan pandanganmu, tentu saja ada buku-bukumu. Tapi kamu ada Substack ya. Di mana kita situ staying? There's also a Substack. Where else should people find you? Yes, there is my book, which is translated now, I think, in 25. Ya, ada buku saya yang sekarang sudah diterjemahkan kalau tidak salah ke 25 bahasa. Jadi sudah ada versi Jepang, versi Mandarin, dan juga dalam sebagian besar bahasa utama lainnya. Lalu ada juga halaman Substack saya, tempat saya sesekali menerbitkan esai pendek. Kadang saya tidak menulis apapun selama 2 atau 3 bulan, karena saya hanya menulis kalau merasa ada hal tertentu yang memang perlu diungkapkan. Kalau tidak, ya saya tidak menulis. Jadi, menurut saya, halaman Substack dan buku saya adalah yang paling penting. Sesekali juga memposting sesuatu di media sosial, tapi tidak terlalu sering, karena di Substack saya bisa menulis esai yang lebih panjang, dan itu lebih saya suki. Jadi, mungkin cara utama untuk mengenal karya-karya saya.
So that's probably the most two important ways to learn about matter. Okay. I will link to both to your Oke, book as well. saya akan menautkan keduanya, baik buku Anda maupun Substack Anda, di kotak deskripsi di bawah ini. Saya juga berharap bisa berbicara lagi dengan Anda segera untuk melanjutkan percakapan ini dan membahas cara keluar dari kekacauan yang sudah kita ciptakan sendiri. Matthias Desmet, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Terima kasih banyak, Pascal. For your time today. Thank you very much, Pascal.